Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaannya yang memungkinkan kita bisa kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Layak atau tidak layak? Demikian judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita pada saat ini. Pada suatu hari di sebuah kota kecil di Jepang, ada sebuah toko kue mewah. Datanglah seorang ibu berpakaian sangat sederhana. Dia datang untuk membeli kue manju. Kue manju ini adalah kue tradisional Jepang yang terbuat dari tepung beras, baking powder, gula halus, dan memiliki isian berupa pasta kacang merah. Pelayan-pelayan toko sangat terkejut melihat ibu itu karena pakaiannya yang sangat sederhana menunjukkan bahwa dia orang yang tidak mampu. Sementara toko itu adalah tempat belanja orang-orang kaya. Karena itu seorang pelayan dengan terburu-buru membungkus kue yang dipesan ibu itu dengan maksud supaya si ibu bisa segera meninggalkan toko. Tapi belum sempat ia menyerahkan kue itu, seorang bapa setengah baya melangkah keluar dari ruang dalam toko itu. Bapa itu adalah sang pemilik toko. "Tunggu, biarkan saya yang menyerahkannya," ujar sang pemilik toko. Pemilik toko kemudian menyerahkan bungkusan kue kepada si ibu sambil sang ibu menyerahkan uang pembayaran. Bapak pemilik toko itu membungkuk dengan hormat. "Terima kasih atas kunjungan Anda." Setelah sang ibu berlalu, pemilik toko itu berbalik dan menemukan pelayan-pelayan tokonya, karyawan-karyawan tokonya sedang memandangnya kebingungan. Karena ia memang sudah lama hampir tidak pernah lagi melayani pelanggan sendiri. "Saya harus melayaninya sendiri," katanya. Karena ibu tadi adalah seorang pembeli istimewa. Karyawan-karyawan toko itu masih saling bertatapan kebingungan, tapi tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Bapak itu berkata, "Selama ini yang datang membeli kue di toko kita adalah orang-orang kaya. Mereka bisa membeli berapa saja dan kapan saja, sekalipun harga kue di toko kita agak mahal. Tapi ibu tadi, ia pasti harus mengorbankan sebagian penghasilannya yang mungkin tidak seberapa, menyimpannya untuk bisa menikmati kue manju yang kita jual. Karena itulah ia harus dilayani dengan hormat." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4 di dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua mencatat begini. "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan mengenakan cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, 'Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini.' Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata,
berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Itulah kasih yang Yesus Kristus praktikkan, yang Ia ingin supaya kita berlakukan dalam relasi kita dengan sesama manusia. Kasih yang tidak memandang muka, kasih yang tidak membeda-bedakan. Setiap kali kita memperlakukan orang lain dengan membuat pembedaan di dalam hati kita, di mata Tuhan kita dianggap telah bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Kata yang diterjemahkan dengan membuat pembedaan di dalam bahasa aslinya menggunakan kata diakrino, gabungan dari kata dia yang menunjuk pada pemisahan dan kata krino yang maknanya melakukan penilaian, mengambil keputusan, maka juga berarti menghakimi. Jadi, membuat pembedaan di dalam hati adalah tindakan yang bermula dari dalam hati kita yang melakukan penilaian atas diri orang lain, lalu memutuskan untuk memisahkan orang tersebut dari orang-orang yang lain. Itu adalah praktik diskriminasi, di mana orang atau sekelompok orang diperlakukan berbeda, persisnya perlakuan yang serba kurang dihormati, kurang dihargai, kurang diberi tempat, dan yang sejenisnya. Atau bahkan tidak dihormati, tidak dihargai, tidak diberi tempat, dan yang sejenisnya, melulu karena ia atau mereka berbeda dengan orang yang dinilai layak diperlakukan dengan hormat dan yang sebagainya tadi. Pembedaan seperti itu adalah jahat di mata Tuhan Allah, karena berarti kita mengingkari kesetaraan di antara kita yang sama-sama berharga di mata Allah. Mengingkari kesetaraan kita selaku makhluk yang sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ketika itu kita praktikan, maka berarti kita juga telah menghina Allah Sang Pencipta. Mari, janganlah iman itu kita amalkan dengan memandang muka. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, ampunilah kami apabila di sana sini dalam perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kami masih suka membeda-bedakan. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami kekuatan, kemampuan, dan kemauan agar dalam keseharian hidup dijauhkan dari kecenderungan mempraktikkan diskriminasi dalam bentuk apapun. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa agar umat manusia di muka bumi ini dengan sungguh-sungguh terus mengupayakan agar segala bentuk dan praktik diskriminasi dihapuskan, termasuk di bumi Nusantara ini. Dan untuk itu kami berdoa agar gereja boleh menjadi teladan, berani menyuarakan suara kenabian di dalam mengikis
segala bentuk dan praktik diskriminasi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Kami berdoa agar gereja di dalam dan melalui hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya justru boleh menjadi teladan tentang bagaimana menghargai semua orang di dalam kesetaraan. Kami berdoa ya Bapa bagi jemaat-Mu, para anggota simpatisan dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Tuhan teguhkan iman, pengharapan, penyerahan, semuanya tetap hanya kepadamu, agar mampu bersyukur atas kehadiran dan karya Tuhan pada waktu-waktu yang lalu, sehingga tetap mampu merawat penyerahan, iman, pengharapan, di tengah segala pergumulan yang sekarang dihadapi. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, dengan sakit penyakit, baik yang sedang menjalani pengobatan, perawatan, maupun yang sedang ada di dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan Bapak Bambang, Bapak Jason Lase, Bapak Kunjung, Ibu Damayanti, Ibu Aniwati ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa memohonkan kekuatan penghiburan yang dari Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kedukaan karena orang yang mereka kasihi telah berpulang. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Beni Agustiar Angkajaya, keluarga almarhum Bapak Edi Nurhadi, keluarga almarhum Pendeta Emeritus Yohanes Loing. Bagi keluarga-keluarga itu kami berdoa. Kalau tiba saatnya malam ini kami juga akan beristirahat, maka kembali kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing, seisi keluarga hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok dalam keadaan yang semakin baik menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.